Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita memberi salawat kepada beliau, maka kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Selamat datang pada pembelajaran pertemuan kelima pada hari ini. Pada hari ini kita akan mengetengahkan topik mengenai kalkulasi biaya pesanan atau job order costing. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, doakan saya pandu, dan bagi yang beragama selain Islam, saya persilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga dengan membaca doa belajar, maka keberkahan pembelajaran kita pada hari ini akan kita dapatkan. Kita akan langsung masuk kepada contoh kasus. Perusahaan membuat produknya berdasarkan pesanan, ya, job order costing, ya. Kalkulasi biaya pesanan. Maka perusahaan membuat produknya berdasarkan pesanan. Pada awalnya perusahaan menggunakan metode tradisional. Dan perusahaan menetapkan tarif overhead berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Jadi di situ, di pembelajaran pertemuan sebelumnya kita ketahui bahwa metode tradisional, tarif BOP-nya itu satu tarif saja. Bisa dari jam tenaga kerja langsung, bisa dari jam mesin, dan bisa dari order pembelian. Seperti itu ya, jadi tapi tetap satu tarif biaya overhead pabrik. Kita lanjutkan dengan konsumsi masing-masing pekerjaan yang terdapat di dalam tabel. Perusahaan mencoba untuk menganalisis ulang apakah perhitungan laba rugi perusahaan selama ini sudah akurat. Jadi diteliti ulang ya, apa sudah akurat apa belum. Maka untuk meneliti ulang, maka perusahaan mencoba menghitungnya memakai metode lain, yakni metode ABC, di mana perusahaan mengidentifikasi 4 aktivitas overhead dan penggeraknya. Informasi anggaran untuk periode bulan Oktober 2006 adalah sebagai berikut. Di sini informasi anggarannya ya, uraian biaya dan aktivitasnya. Pertama adalah biaya setup mesin. Biayanya totalnya adalah Rp480.000, sementara aktivitasnya adalah 9.600 dan penggeraknya adalah jam mesin. Yang kedua adalah pembelian atau purchasing, di mana total biayanya adalah Rp120.000 dengan aktivitas 12.000, penggeraknya adalah order pembelian. Biaya penanganan bahan, biayanya totalnya Rp150.000 dengan aktivitas 12.500 dengan penggeraknya adalah jam perpindahan bahan. Biaya lain-lain, total biayanya adalah Rp180.000 dengan aktivitasnya adalah 20.000, penggeraknya adalah jam tenaga kerja langsung. Total BOP-nya adalah Rp930.000, merupakan total daripada seluruh biaya BOP mulai dari biaya setup mesin sampai dengan biaya lain-lain. Perusahaan ini mengerjakan 6 pekerjaan dalam bulan Oktober 2006. Data dari seluruh pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut. Ya, aktivitas dan berbagai macam job yang dikerjakan. Jadi ada 6 pekerjaan ya, 6 job yang dikerjakan oleh perusahaan. Mulai dari job 15, 16, 17, 18, 19, dan 20.
Kita lihat saldo awal per 1 Oktober 2006 untuk job 15 60.000, job 16 50.000, job 17 0, job 18 30.000, job 19 0, job 20 0. Biaya bahan baku Rp40.000 untuk job 15, Rp25.000 untuk job 16, Rp28.000 untuk job 17, Rp26.000 untuk job 18, Rp20.000 untuk job 19, dan Rp30.000 untuk job 20. Biaya tenaga kerja langsungnya adalah Rp42.000 untuk job 15, kemudian berturut-turut Rp40.000, Rp30.000, Rp28.000, Rp22.000, dan Rp35.000. Jam mesinnya adalah berturut-turut 50, 35, 55, 40, 38, 45. Ini adalah order pembeliannya ya. Dan juga jam perpindahan bahan serta jam tenaga kerja langsungnya. Ini masih soal. Pada tanggal 31 Oktober 2006, pekerjaan job 15, 16, 17, 18 telah selesai. Ya, 15, 16, 17, 18 telah selesai. Job 16 dan 18 telah diserahkan kepada pemesan dengan markup 30%. Jadi yang sudah diserahkan kepada pemesan adalah job 16 dan 18. Markupnya, markup keuntungan kita, keuntungan perusahaannya adalah 30%. Biaya pemasarannya sebesar 5% dari total penjualan. Sedangkan biaya administrasi dan umumnya adalah sebesar Rp10.000. Oke. Kita akan jawab. Pertanyaannya apa? Pertanyaan pertama adalah jawab dengan cara traditional costing. Buatlah kartu biaya pesanan untuk tiap pekerjaan yang menunjukkan biaya dan status tiap pekerjaan sampai tanggal 31 Oktober 2006. Dan buatlah laporan laba rugi untuk Oktober 2006. Kita mulai dengan jawaban yang pertama, soal pertama, traditional costing. Tarif BOP-nya dicari dengan rumus total BOP dibagi dengan total jam tenaga kerja langsung. Sebenarnya ini adalah total aktivitas yang ditetapkan oleh perusahaan ya. Maksudnya dia berdasarkan apa? Di sini kebetulan di soal dia berdasarkan jam tenaga kerja langsung, maka pembaginya adalah total jam tenaga kerja langsung. Maka total BOP-nya adalah tadi Rp930.000 dibagi dengan 20.000 jam tenaga kerja langsung. Ya, total jam tenaga kerja langsungnya adalah 20.000 jam tenaga kerja langsung. Maka hasilnya adalah Rp46,5 per jam tenaga kerja langsung. Kita lihat kartu biaya pesanan tradisional costingnya. Ya, di sini akan kita isi dengan saldo, lalu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP, di mana tarifnya tadi Rp46,5 per jam tenaga kerja langsung ya, yang sudah kita cari di atas. Kemudian biaya produksi dan statusnya. Ya, ini ada keterangannya ya. Kalau finish good atau produk yang sudah selesai, maka diberi label FG. Jika dia belum selesai atau work in process, maka dia diberi logo WIP atau WIP, lalu laba 30% dari biaya produksi. Ya, labanya 30% ya, markup-nya tadi. Kita mulai dengan job 15, saldonya adalah tadi di soal 60.000, biaya bahan bakunya 40.000, biaya tenaga kerja langsungnya 42.000, BOP tarif 46,5 jam tenaga kerja langsungnya 51.150. Ini didapat dari jam mesinnya tadi. Maaf, jam tenaga kerja langsungnya adalah 1.100 untuk job 15. Maka 1.100 dikalikan dengan 46,5 jam tenaga kerja langsung. Maka hasilnya adalah 51.150. Maka total biaya produksinya adalah, ini total dari saldo sampai dengan BOP ya. Nah, totalnya adalah Rp193.150. Maka statusnya di sini untuk job 15 adalah finish good. Dia sudah selesai, tapi dia belum terjual, maka dia diberikan tanda finish good. Kita beralih ke job 16, saldonya adalah Rp50.000 tadi ya. Biaya bahan bakunya Rp25.000, biaya tenaga kerja langsungnya Rp40.000,
BOP tarif 46,5 per JTKL-nya adalah 41850. 41850 didapat dari 900 jam tenaga kerja langsung untuk job 16 dikalikan dengan 46,5 rupiah per jam tenaga kerja langsung yang merupakan tarif yang kita sudah cari tadi. Maka hasilnya adalah 41.850 rupiah. Total biaya produksinya adalah 156.850. Itu adalah total dari saldo sampai dengan BOP. Statusnya apa? Statusnya adalah terjual atau sold. Ya. Kemudian job 17 saldonya adalah 0. Biaya bahan bakunya 28.000, biaya tenaga kerja langsungnya 30.000, BOP-nya adalah 37.200. Ini didapat dari 800 yang merupakan jam tenaga kerja langsung untuk job 17 dikalikan dengan tarif 46,5 rupiah per jam tenaga kerja langsung tadi. Maka hasilnya adalah 37.200 rupiah. Biaya produksinya totalnya adalah 95.200 rupiah. Ini adalah total dari saldo ke BOP sekali lagi ya. Dan statusnya adalah finish good. Jadi dia sudah selesai namun belum terjual, maka finish good. Kita beralih ke job 18, saldonya adalah Rp30.000, biaya bahan bakunya Rp26.000, biaya tenaga kerja langsungnya Rp28.000, BOP-nya adalah Rp37.200, didapat dari job ke-18 dan job 17 sama ya. Jadi jam tenaga kerja langsungnya kebetulan sama, yakni 800 jam tenaga kerja langsung, maka dikalikan dengan 46,5 hasilnya sama ya, Rp37.200. Maka biaya produksi totalnya adalah Rp121.200. Statusnya adalah sold atau terjual, sudah dijual ya. Lalu job 19, saldo awal 0, biaya bahan bakunya 20.000, biaya tenaga kerja langsungnya 22.000, BOP-nya adalah 32.550, didapat dari kebetulan jam tenaga kerja langsung untuk job 19 adalah 700 jam tenaga kerja langsung, maka dikalikan dengan 46,5 rupiah per jam tenaga kerja langsung, maka hasilnya adalah 32.550 rupiah. Maka total biaya produksinya adalah 74.550. Itu sekali lagi ya, itu adalah total dari saldo sampai BOP. Statusnya adalah WIP ya, WIP ya, work in process. Jadi dia masih dalam proses. Job 20, saldonya adalah 0, biaya bahan bakunya 30.000, biaya tenaga kerja langsungnya 35.000, BOP tarif 46,5 per JTKL-nya berapa? Rp27.900. Ini didapat dari jam tenaga kerja langsung job 20 adalah 600 jam tenaga kerja langsung, maka dikalikan dengan tarifnya yakni 46,5 per jam tenaga kerja langsung, maka hasilnya adalah Rp27.900. Total biaya produksinya adalah Rp92.900. Statusnya apa? Statusnya juga WIP, work in process. Kita akan beralih kepada perhitungan laba ruginya. Di sini ada dua kolom, keterangan dan rupiah. Ya, ini penjualannya adalah tadi barang yang dijual itu markup-nya adalah 30%, maka di sini 130% ya. 130% dikalikan dengan biaya produksi dari dua barang yang telah terjual. Ya, jadi 156.850 ditambah dengan 121.200 rupiah, maka hasilnya adalah Rp361.465. Harga pokok penjualan dari dua barang yang telah terjual tadi adalah dua produk yang telah terjual, yakni 156.850 ditambah dengan 121.200, maka hasilnya adalah Rp278.050. Ini dikurangi ya, penjualan dikurangi HPP, maka dapatlah laba kotor. Laba kotornya adalah Rp83.415.
Lalu biaya pemasarannya adalah tadi di soal 5% dari penjualan. Penjualannya adalah 361465 ya. Dikalikan dengan 5%, hasilnya adalah Rp18.073. Ini ada tanda bintang. Apa artinya? Mestinya hasil perkaliannya adalah ada komanya, 18.073,25. Dibulatkan menjadi Rp18.073 saja ya yang kita tampilkan. Biaya administrasi dan umumnya adalah Rp10.000 ya di soal ya. Maka laba operasinya berapa? Laba operasi adalah laba kotor dikurangi dengan biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Maka laba operasinya adalah Rp55.342. Kita beralih kepada pertanyaan kedua. Ya, pertanyaannya sama, yakni buatlah kartu biaya pesanan untuk tiap pekerjaan yang menunjukkan biaya dan status tiap pekerjaan sampai tanggal 31 Oktober 2006 dan buatlah laporan laba rugi untuk Oktober 2006. Tetapi bedanya ada pada metodenya, yakni ABC costing. Oke, kita akan mulai dengan jawaban yang pertanyaan kedua. Kita akan menghitung tarif BOP-nya dulu. Ini masing-masing aktivitas ya, kita masing-masing aktivitas tarif BOP-nya dicari berdasarkan aktivitas. Biaya setup mesin Rp480.000 yang merupakan total daripada biaya setup mesin tadi di soal dibagi dengan 9.600 jam mesin yang merupakan aktivitas ya, total aktivitas daripada biaya setup mesin tadi. Maka hasilnya adalah Rp50 per jam mesin. Yang kedua adalah pembelian atau purchasing. Di sini total biayanya adalah Rp120.000 dibagi dengan 12.000 yang merupakan aktivitas daripada pembelian, yakni 12.000 order pembelian. Maka hasilnya adalah Rp10 per order pembelian. Biaya penanganan bahan. Total daripada biaya penanganan bahan adalah Rp150.000 dibagi dengan 12.500 yang merupakan total aktivitas jam penanganan bahannya, maka hasilnya adalah Rp12 per jam penanganan bahan. Lalu biaya lain-lainnya adalah Rp180.000 yang merupakan total daripada biaya lain-lain dibagi dengan 20.000 jam tenaga kerja langsung. Jadi di situ penggeraknya adalah jam tenaga kerja langsung ya. Di soal 20.000 jam tenaga kerja langsung, maka hasilnya adalah Rp9 per jam tenaga kerja langsung. Kita akan langsung membuat kartu biaya pesanan dengan metode ABC costing. Ya, di sini kelihatan bedanya ya. Kalau tadi saldo biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, lalu biaya BOP-nya langsung satu tarif. Kalau di sini dijabarkan per aktivitas, yakni biaya setup mesin, pembelian, biaya penanganan bahan, dan biaya lain-lain. Jadi di masing-masing aktivitas itu berbeda-beda ya ininya. Dalam satu baris ya. Kalau di yang sebelumnya, yang tradisional costing itu, karena satu tarif, maka dia hanya satu baris saja perhitungannya. Oke, lalu biaya produksi dan status. Kita mulai dengan job yang pertama, yakni job 15. Saldonya adalah Rp60.000, biaya bahan bakunya adalah Rp40.000, biaya tenaga kerja langsungnya Rp42.000. Ya, BOP-nya mulai kita hitung. Nah, di sini biaya setup mesin adalah Rp2.500. Dapat dari mana? Kita lihat aktivitasnya ya. Aktivitas jam mesin untuk job 15 yakni 50 jam mesin, 50 jam mesin. Maka dikalikan dengan tarif BOP untuk biaya setup mesinnya yakni Rp50 per jam mesin. Maka 50 jam mesin dikalikan dengan Rp50 per jam mesin adalah Rp2.500. Oke, untuk pembelian begitu juga. Di mana pembelian di sini per order pembeliannya adalah 120 order pembelian. Dikalikan dengan Rp10 yang merupakan tarif BOP untuk pembelian, maka hasilnya adalah Rp1.200. Biaya penanganan bahan Rp10.800 didapat dari perpindahan bahannya adalah 900 ya. 900
jam perpindahan bahan dikalikan dengan Rp12 yang merupakan tarif BOP yang sudah kita cari tadi untuk biaya penanganan bahan ya. Maka hasilnya adalah Rp10.800. Lalu biaya lain-lain di sini 9.900 didapat dari jam tenaga kerja langsung untuk job 15 adalah 1.100 jam tenaga kerja langsung dikalikan dengan Rp9 yang merupakan tarif BOP untuk biaya lain-lain. Maka hasilnya adalah Rp9.900. Total biaya produksinya adalah Rp166.400. Ini perlu diperhatikan. Ini total biaya produksi adalah total dari saldo sampai dengan BOP keseluruhan ya. Seluruh BOP-nya. Itu total daripada biaya produksinya. Jadi di situ saya tulis biaya produksi saja. Sebenarnya total biaya produksi ya Rp166.400. Statusnya apa? Sama seperti sebelumnya, yakni finish good. Dia sudah selesai tapi belum terjual. Baik, kita beralih kepada ini keterangannya ya, seperti tadi. Kita beralih kepada job 16. Saldonya sama seperti sebelumnya, 50.000, biaya bahan baku 25.000, biaya tenaga kerja langsung 40.000. BOP-nya adalah biaya setup mesinnya dicarinya sama ya. Kita harus melihat aktivitas masing-masing aktivitasnya berapa di tiap-tiap kolom dari soalnya tadi ya, lalu dikalikan dengan tarif BOP. Maka inilah adalah hasilnya ya. Biaya setup mesin untuk job 16 adalah 1.750, pembelian 1.300, biaya penanganan bahan 10.800, biaya lain-lain 8.100. Total biaya produksinya adalah Rp136.950. Statusnya adalah sold, terjual. Kita beralih kepada job 17. Tadi saldonya adalah 0, biaya bahan bakunya Rp28.000, biaya tenaga kerja langsungnya Rp30.000. BOP untuk biaya setup mesinnya adalah Rp2.750 ya. Tadi caranya sudah saya ajarkan di pertama ya, jadi tidak perlu diulang-ulang ya. Pembelian Rp1.000, biaya penanganan bahan 8.400 hasilnya, biaya lain-lain hasilnya 7.200. Maka total biaya produksi untuk job 17 adalah Rp77.350. Statusnya apa? Statusnya adalah finish good. Sudah selesai produknya tetapi belum dijual. Ya, job 18 saldonya adalah 30.000, biaya bahan bakunya 26.000, biaya tenaga kerja langsungnya 28.000, BOP setelah dicari untuk setup mesin Rp2.000, pembeliannya setelah dicari Rp1.100, biaya penanganan bahannya juga Rp9.600, biaya lain-lainnya Rp7.200. Maka total biaya produksinya adalah Rp103.900. Statusnya apa? Statusnya sold, terjual. Jadi yang terjual adalah job 16 dan 18. Ya, job 19 sama ya, saldo, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP-nya juga kita cari dengan rumus yang sama tadi ya. Kita lihat aktivitas masing-masing ya. Maka didapatlah hasilnya ini. Biaya produksinya adalah totalnya Rp57.000 dan statusnya adalah WIP atau work in process, WIP, oke. Oke, untuk job 20 saldonya 0, biaya bahan bakunya itu dia, biaya tenaga kerja langsungnya, kemudian BOP setelah dicari ya dengan rumus yang sama ya, kita melihat aktivitas masing-masing. Kemudian biaya produksinya adalah totalnya Rp79.550. Statusnya apa? Statusnya adalah WIP atau WIP. WIP. Oke. Baik, kita akan masuk kepada perhitungan laba rugi dengan metode ABC tadi ya. Oke, sama keterangan dan rupiah, 2 kolom saja. Penjualannya masih sama ya, ini markup 30% tadi ya, labanya 30%, maka di sini penjualannya 130% dikalikan dengan 136.950 ditambah dengan 103.900. Itu adalah total biaya produksi untuk 2 produk yang dijual, yang sudah terjual. Maka hasilnya adalah Rp313.105. Harga pokok penjualannya adalah untuk 2 produk yang
sudah dijual tadi ya, total biaya produksi 2 produk yang telah dijual, maka totalnya adalah Rp240.850. Maka laba kotornya adalah penjualan dikurangi HPP mendapatlah Rp72.255. Biaya pemasarannya masih sama 5% dari penjualan. Penjualannya tadi Rp313.105 ya di atas itu. Maka hasilnya adalah 15.655. Ada tanda bintang. Ya, mestinya dia adalah 15.655,25. Lalu dibulatkan menjadi 15.655. Lalu biaya administrasi dan umumnya adalah 10.000. Maka laba operasi yang didapat adalah laba kotor dikurangi dengan biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Maka hasilnya adalah Rp46.600. Kita beralih kepada pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, apa pendapat Anda tentang laporan laba rugi yang menggunakan traditional costing dan menggunakan activity based costing atau ABC, dan mana yang lebih akurat? Kita akan jawab. Jawaban ketiga adalah dengan menggunakan ABC, laba operasi memang lebih kecil, tetapi alokasi biaya overhead pabriknya lebih akurat karena menggunakan aktivitas. Ya, dengan demikian maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Tidak perlu terlalu banyak pembahasan, tetapi yang penting mengerti tentang esensi dari menyelesaikan kalkulasi berdasarkan pesanan atau job order costing. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Ya, jangan lupa dukung saya ya, seperti biasanya. Alhamdulillah kalau mau mendukung ya. Terima kasih banyak, dan saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bagi yang beragama Islam, doakan saya pandu, dan bagi yang beragama selain Islam, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak. Semoga dengan kita menutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis, maka majelis pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang akan kita dapatkan insya Allah lengket ya. Insya Allah akan bermanfaat bagi kita, bukan hari ini saja tetapi di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin, dan saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.